Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, saudara-saudara semua. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam musyawarah wilayah Perhimpunan Eropa untuk Indonesia Maju. Nama saya Reti Paruntu. Pada hari ini saya dipercayakan untuk memimpin, menuntun acara ini dari awal hingga akhirnya. Dan sebelumnya saya ucapkan juga terima kasih pada tim yang di belakang ini, yang Mas Rizal yang sudah juga dan di belakang saya, Mas Rudi, Mas Rokib, dan semua yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, semua yang sudah kerja keras supaya Zoom meeting ini berjalan dengan baik. Sebelumnya terima kasih. Ya, dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, kita kenal semua ya lagu itu ya. Dan pada hari ini kita berkumpul dari Aachen sampai di Berlin, dari Hamburg sampai ke Stuttgart. Walaupun tidak saling sambung menyambung, tapi kita semua tetap jadi satu ya. Ini adalah gambaran Indonesia di Eropa dan khususnya di Jerman pada hari ini. Mungkin saya mau ambil sedikit waktu untuk menyapa, kita mungkin sama-sama bisa saling melambaikan tangan. Halo Berlin. Halo dari Kassel. Halo Frankfurt. Halo Stuttgart. Halo Bonn. Halo Aachen yang berkumpul ramai di sana. Ya, mungkin saya tidak sebutkan satu persatu kota di mana kita berkumpul. Di luar dari Jerman kita juga ditemani oleh saudara-saudara rekan-rekan kita dari Austria, dari Inggris juga ada setahu saya, dari Swiss. Inggris belum masuk katanya, kata admin dari belakang. Oke, tapi kita sudah cukup ramai sekarang hari ini. Berangkat dari kecintaan kita pada tanah air Indonesia, tergerak oleh rasa kepedulian terhadap perkembangan bangsa kita, dan tertantang untuk terus mendukung kemajuan pembangunan di Indonesia, baik itu pembangunan jasmani dan infrastruktur maupun juga pembangunan mental. Pada hari ini sebagian kecil dari masyarakat Indonesia di Jerman dan di Eropa ya berkumpul untuk antara lain karena didorong oleh hasrat yang sama. Di bawah payung Perhimpunan Eropa untuk Indonesia Maju. Dalam musyawarah wilayah hari ini, kita semua akan mendengar lebih lanjut tentang struktur organisasi PETJ ini sendiri, tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya, dan yang lebih penting lagi, yang dimana kita semua sudah mendaftar, hari ini akan dipilih Dewan Pimpinan Wilayah dan Majelis Penasehat Pimpinan Wilayah untuk di wilayah Jerman. Ya, jadi itu nanti acara puncaknya. Tentunya agar musyawarah ini yang berlangsung secara online bisa berjalan dengan baik, para peserta sudah membaca tata tertib tadi, yang sudah di-share oleh admin juga. Kita akan segera mulai rangkaian acara ini dengan mendengarkan lagu Indonesia Raya. Yang ingin ikut menyanyikan juga kami persilahkan, dan nanti langsung disambung oleh doa bersama. Saya minta saudara-saudara semua untuk berdiri dan kita mendengarkan dan ikut menyanyikan lagu Indonesia Raya. Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata! Rock!
senjata. Gerak. Saya persilakan Mas Andi di Berlin untuk memimpin kita dalam doa bersama. Silakan Mas. Hari ini dapat terlaksana dengan baik dan agar kita semua diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan dihindarkan dari wabah virus corona atau COVID-19 ini, dan semoga juga keluarga kita juga dihindarkan dan seluruh bangsa Indonesia serta negara kita Indonesia cepat diselesaikan atau wabah pandemi ini cepat selesai dari seluruh muka bumi ini. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Semoga Tuhan mengabulkan permohonan doa kita semuanya. Amin. Amin. Terima kasih Mas Andi. Kita akan bergerak ke acara berikutnya. Musyawarah wilayah PETJ di Jerman ini sudah dipersiapkan secara matang tentunya oleh panitia. Dan untuk itu kita akan sekarang mendengar sambutan dari Ketua Panitia Muswil Jerman, Mbak Lili Rulan. Silakan Lili. Terima kasih Leti. Selamat pagi semua. Selamat berjumpa lagi teman-teman yang ada, teman-teman PEPJ, terutama yang di Jerman dan di wilayah Eropa lainnya. Selamat pagi. Ya, seperti yang kita ketahui, Muswil Jerman ini sudah kita persiapkan dari waktu yang sangat panjang, yang sebetulnya kita akan mulai di bulan April. Pertama saya perkenalkan diri dulu. Maaf. Nama saya Lili Rulan dari Kassel. Kali ini saya dipercaya untuk menjadi ketua panitia Muswil di Jerman. Muswil yang pertama di Jerman. Terima kasih atas kepercayaannya. Seperti kita ketahui, acara ini kita sudah rencanakan dalam waktu yang sangat panjang. Kita bicarakan dari awal dan rencananya akan diadakan di bulan April pada waktu itu, dan ditunda karena ada COVID-19 ini. Dan sebenarnya akan diadakan hari ini juga, cuman ada option A, B, dan C, dan ternyata ya ditentukan begini karena tidak mungkin untuk berkumpul dari seluruh pelosok Jerman di satu tempat, ya halangan ini. Tapi secara online, aku pikir juga tidak mengurangi keramaian, keikutsertaan dari kota-kota di Jerman untuk meramaikan acara Muswil ini. Singkat kata aja, aku berterima kasih dan untuk semua panitia, baik itu panitia inti dan juga panitia tuan rumah Kassel ini. Terima kasih atas keikutsertaan kalian semua, karena tanpa panitia yang selama ini sangat bekerja keras untuk mewujudkan Muswil hari ini, kita tidak akan bisa berjalan sampai detik ini ya. Jadi sekali lagi terima kasih, dan waktu saya kembalikan ke Brady. Terima kasih. Ya. Boleh ya, dari jauh semuanya boleh tepuk tangan. Walaupun tidak didengar tapi terasa. Ya, terima kasih Lili. Sekarang kita akan menyapa Mas Ari Manik di Linz, Austria. Mas Ari saat ini sudah dipercayakan untuk menjadi Ketua Umum PETJ, dan tentunya Mas Ari juga sangat peduli ya akan suksesnya Muswil di Jerman ini. Untuk itu saya persilahkan Mas Ari untuk menyampaikan sambutannya. Silakan Mas Ari. Terima kasih Mbak Reti. Selamat pagi Eropa, selamat pagi Indonesia, saya ucapkan.
Selamat datang di Muswil PTJ Jerman pertama ini. Terima kasih saya ucapkan kepada kawan-kawan PTJ, terutama PTJ Jerman, dan kepada para panitia Muswil PTJ Jerman yang pertama. Yang turut menyukseskan ada Mbak Lili Chandra dari Kassel, ada Tante Sri Tunruang dari Aachen, Mbak Sinta Dewi dari Bonn, Pak Arif Imanwarta dari Frankfurt, Mas Andi Tinelung dari Berlin, dan Mas Rizal Tirta dari Stuttgart. Terima kasih atas kerja kerasnya dan dukungannya, baik secara material maupun non-material. Jerman merupakan negara Eropa yang cukup banyak masyarakat Indonesianya. Semoga dengan terbentuknya DPW PTJ Jerman bisa menjadi wadah pemersatu masyarakat Indonesia yang berada di Jerman. Harapan saya agar kita bersama-sama menuangkan ide-ide yang baik, yang konkret, yang bisa kita gunakan untuk membangun tanah air kita, Indonesia. Tidak hanya itu, kita juga menjadi duta tanah air kita untuk memperkenalkan kebudayaan Indonesia di Eropa, khususnya di Jerman. Mari kita sukseskan bersama Muswil PTJ Jerman yang pertama ini, kita bentuk DPW Jerman bersatu, kompak, dan serempak bergerak untuk Indonesia yang satu, Indonesia maju. Terima kasih untuk kawan-kawan semuanya. Semoga Muswil ini sukses. Terima kasih sekali lagi. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Mbak Reti. Terima kasih untuk sambutannya, Mas Ari. Kompak dan siap bergerak ya, kita bekerja sama. Itu yang saya ambil dari sambutan Mas Ari tadi. Kiranya itu juga buat hari ini, acara kita hari ini, dan juga untuk Dewan Pengurus yang nanti akan dipilih. Baiklah, kita berjalan terus dalam program acara, walaupun ini semuanya masih sangat on time, walaupun ada buffer juga, tapi kita masih sangat dalam imramen, ya. Silakan waktu dan tempat saya serahkan ke Mas Rido untuk mensosialisasikan pengurus dan struktur dari PETJ sendiri. Oke, ya. Jadi saya hanya sekedar menjelaskan secara singkat struktur organisasi DPP Perhimpunan ETJ 2020 hingga 2023. Jadi di atas ini ada ketua umum, di sampingnya ada wakil ketua, ada MPPS, ini Majelis Penyelesaian Sengketa. Tes. Yang berkaitan dengan, halo? Tes. Halo? Ya, Mas Rido? Iya. Oke, nah, baru kelihatan. Baru kedengaran suaranya. Oke. Mas Rido? Ya. Mas Sekjen mau take over? Iya, oke. Sebentar aja ini. Saya kira teman-teman udah. Oke. Ya. Terima kasih, selamat pagi teman-teman DPW Jerman yang sedang melakukan musyawarah wilayah. Tadi ada kendala internet, mohon maaf sekali. Ya, negara Indonesia memang kadang biar pet, gitu, kadang-kadang biar, kadang-kadang sering petnya, jadi ya begini. Oke, saya lanjutkan tadi yang sudah disampaikan oleh Ketua Umum, bahwa dalam struktur organisasi perhimpunan Eropa untuk Indonesia Maju, untuk periode 2020-2023, untuk tingkat DPP, gambarannya adalah ada Ketua Umum, ada Wakil Ketua, kemudian itu garisnya berada di garis tebal, yang berarti garis koordinatif, kemudian ada garis putus-putus yang menyambung kepada Majelis Penyelesaian Sengketa, dan juga sekaligus kepada Majelis Penasihat Perhimpunan. Nah, Majelis Penyelesaian Sengketa, mengapa garisnya dan juga MPP pusat itu terputus-putus? Itu menandakan bahwa dua majelis ini berdiri secara lebih tepatnya adalah garis koordinatif, tidak langsung berhubungan. Karena mengapa? Karena MPS misalnya, kalau misalnya ada beberapa hal yang menghambat jalannya organisasi atau ada kasus-kasus internal dalam organisasi, tentu saja dalam konteks penyelesaiannya mesti berdiri secara independen
membuat catatan, menanyakan hal-hal kepada barangkali ada yang bersengketa, nah sehingga tentu tidak boleh ada intervensi dari siapapun, termasuk ketua umum, sekjen, wakil bendahara umum, wakil bendahara, dan seterusnya sampai berikutnya. Dan MPS ini di PTJ hanya satu, hanya di pusat saja, di wilayah maupun nanti di cabang tidak ada. Nah, sementara kalau untuk Majelis Penasihat Perhimpunan itu ada di tingkat pusat, ada di tingkat wilayah, dan juga berada di tingkat cabang. Di situ pun Majelis Penasihat Perhimpunan bentuknya secara garisnya terputus-putus, jadi garis koordinatif itu berfungsi dan bertugas untuk memberikan nasihat pada saat diminta ataupun tidak diminta, baik di tingkatan pusat, wilayah, maupun di tingkatan cabang. Nasihatnya bisa pada bentuk isu-isu makro, ekonomi, sosial, politik, budaya, dan seterusnya, pendidikan, kesehatan, HAM, atau juga hal-hal yang berkaitan dengan internal organisasi. Misalnya ada anggota kita yang sedang perlu bantuan ataupun uluran tangan kita bersama, tentu jika ada yang tentu kita tidak bisa mengetahui semuanya, maka disitulah pentingnya penasihat perhimpunan. Dan untuk tingkat DPP memang ada 4, sementara di tingkat wilayah itu nanti 3, di tingkat cabang bisa 2 atau 3 juga bisa saja. Nah, sementara untuk yang secara komando dalam hal ini adalah garis langsung gitu ya, ada sekretaris jenderal, kemudian juga ada bendahara umum. Nah, itu sekretaris jenderal akan mengurusi soal-soal organisasi, baik di tingkat, tentu saja di tingkat pusat, kemudian garis di bawahnya atau yang menghubungkan kepada wilayah-wilayah, tentu semua dalam koordinasi dan juga komando dari sekretaris jenderal, karena tadi juga dijelaskan dalam ADART kaitannya dengan soal penugasan, soal pemberian surat keputusan. Nah, baik keputusan dalam konteks organisasi nanti terbentuknya DPW sampai pada konteks nanti misalnya di tingkatan DPW akan menyelenggarakan program plus kegiatan. Dengan kegiatannya tentu harus ada komunikasi yang intensif dengan sekjen, sehingga organisasi kita itu akan berjalan dengan rapi dari tingkat bawah sampai atas, semuanya akan mengerti langkah geraknya secara organisatoris. Tidak ada yang kemudian DPW berjalan sendiri, DPD berjalan sendiri, apalagi pusat. Pusat pun akan menginformasikan seluruh program maupun kegiatannya kepada wilayah maupun tingkat cabang. Dari situ harapannya garis-garis organisasi, jika ada keputusan dari pusat, tentu ini menjadi kewajiban seluruh organisasi tingkat wilayah hingga tingkat cabang untuk menjalankan. Nah, hal ini sesungguhnya seringkali sudah dipraktekkan pada saat kemarin, misalnya yang paling terbaru untuk memasang yang sederhana dari program dari teman-teman departemen misalnya. Nah, sekjen itu akan membawai 2 wakil sekjen, ada wakil sekjen 1, kemudian wakil sekjen 2. Wakil sekjen 2 kaitannya Departemen Kaderisasi, Politik dan Kajian Strategis, kemudian Departemen Humas, Media Massa dan Kampanye, kemudian Departemen Ekonomi, Investasi, dan juga terakhir Departemen Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Hukum, dan HAM. Itu berada di garis komando wakil sekjen 1. Sehingga apapun program kegiatan harus selalu sebelum naik ke atas, sebelum ke sekjen, apalagi ketua umum, mesti koordinasi terlebih dahulu, harus rapat terlebih dahulu dengan wakil sekjen. Dari situlah kita akan membuat organisasi ini rapi, sistematis, terstruktur, sehingga apapun programnya bisa berjalan dengan lancar. Nah, jadi tidak ada langsung shortcut langsung ke sekjen ataupun apalagi ke ketua umum, sehingga
Nah, pada konteks rapat tentu saja boleh sekali mengundang sekjen maupun ketua umum karena untuk mempercepat sebuah keputusan misalnya tentu kita memberi ruang itu. Disitulah pentingnya mengapa dalam ADART ditulis bahwa ada hal-hal yang berkait dengan organisasi, tapi tentu tidak semuanya tercantum dalam ADART. Nah, disinilah peran-peran fungsi organisatoris menjadi domain sekjen dan sekaligus wakil sekjen 1 maupun 2. Nah, wakil sekjen 2 itu membawahi Departemen Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata, Departemen Lingkungan Hidup, Energi Baru dan Terbarukan, dan juga Departemen tulisan tidak jelas ini. Pengembangan teknologi dan penelitian, pengembangan teknologi dan pengetahuan. Oke. Nah, itu sama penjelasannya dengan di wakil sekjen 1. Mengapa wakil sekjen 1 itu lebih banyak? Iya, karena kita ada 7 departemen sehingga tidak mungkin menjadi ada sama. Jadi membawahi 1 membawahi 4, yang wakil sekjen 2 membawahi 3. Nah, itu pada konteks program. Nah, nanti pada konteks tingkat wilayah dan juga tingkat cabang secara umum garis koordinasinya mirip, hanya saja kalau tingkat wilayah itu kan ada ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, wakil bendahara. Nah, itu tinggal dirampingkan saja. Nanti ketua langsung sekretaris, bendahara, kemudian wakil bendahara, sekretaris, wakil sekretaris. Nah, itu untuk KSB-nya, ketua, sekretaris, dan bendahara. Nanti ke bawahnya, untuk tingkat wilayah itu namanya divisi. Silahkan, terutama dalam hal ini adalah teman-teman Jerman, nanti pada saat obrolan santai maupun tentu saja dalam raker wilayah, rapat kerja wilayah, diputuskan sebelum rakerwil diputuskan divisi apa saja yang akan menjadi domain kerja teman-teman di DPW PET di Jerman. Yang saya kira kemarin sudah mulai ada kerangkanya. Tentu kalau kita melihat Jerman ada soal teknologi, ada soal energi baru dan terbarukan, ada soal lingkungan hidup, ada soal pendidikan yang itu akan menjadi domain. Nah, silahkan disesuaikan dengan kebutuhan wilayah masing-masing. Tidak harus 7, boleh 5, boleh 3, atau berapapun yang teman-teman di DPW Jerman bisa menjadi aktualisasi teman-teman di DPW Jerman. Sementara untuk bendahara umum dan juga wakil bendahara umum, nah inilah hal yang sangat krusial dalam sebuah organisasi adalah bagaimana mengatur rancangan anggaran pendapatan belanja perhimpunan atau belanja organisasi dalam kurun waktu 3 tahun ke depan atau setahun mendatang. Nah, itu tidak mungkin bendahara akan bisa membuat sebuah struktur pengorganisasian pendanaan maupun keuangan rancangan anggaran pendapatan belanja organisasi kalau tidak ada komunikasi dan koordinasi dengan sekjen, dengan ketua umum, dengan wakil sekjen, terutama dengan departemen-departemen. Karena departemen-departemen itulah yang nanti akan bersentuhan langsung dengan masalah-masalah program dan sekaligus kegiatan, terutama di tingkat DPW. Nah, di tingkat wilayah tentu saja itu tinggal disesuaikan dengan keberadaan fungsi divisi di mana DPW tersebut memiliki minat ataupun punya sense terhadap isu-isu yang tadi itu mungkin teknologi, pendidikan, sosial dan seterusnya. Seperti itu. Nah, kenapa kemudian nanti ada di bawah ini di garis terputus yang juga dengan koordinator kegiatan maupun konseptor kegiatan. Nah, persis bagaimana ini sudah berlaku dalam konteks DPP. Kemarin kita memutuskan misalnya pada konteks penyaluran dana COVID begitu atau bantuan COVID itu dari DPP membuat surat SK keputusan menunjuk dalam hal ini kemarin yang dipilih adalah secara personal namanya Mas Rizal Tirta. Nah, itu kita keluarkan itu namanya disebut sebagai koordinator kegiatan. Jadi koordinator kegiatan apapun yang itu menjadi domain DPP akan harus mendapat SK dari DPP, sehingga dari SK itulah bisa melakukan sebuah program maupun kegiatan. Tentu koordinator kegiatan punya sekretaris kegiatan, bendahara kegiatan maupun seksi-seksi atau divisi-divisi yang diperlukan.
Nah, ada juga yang di samping itu ada konsep kegiatan, ini lebih lebih mirip kalau ada organizing committee dan juga ada namanya apa namanya ini organizing. Aduh. Ada ini bahasa Indonesia itu apa sih ya? Ada organizing committee, ada SC, steering committee. Oke, terima kasih membantu saya. Nah, jadi konsep dan lebih pada steering committee yang berisi teman-teman yang punya intensi, misalnya teman-teman di departemen itu kan memang departemen ada 7. Nah, ada mungkin yang berada di departemen penelitian misalnya pengembangan, tapi beliau ingin cross cutting dengan departemen yang lain, boleh saja bisa masuk dalam menjadi koordinator kegiatan, sangat boleh, atau menjadi bendahara atau menjadi pelaksana kegiatan, seksi di kegiatan, nah atau menjadi di konseptor kegiatan. Ini semua jadi kita mengedepankan proses kolaborasi, kerjasama antar departemen, kerjasama dengan seluruh struktur di dalam hal ini di PTJ. Silakan dikomunikasikan dengan Wakil Sekjen ketika misalnya pengen terlibat di kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman dari Departemen 1, 2, 3, dan seterusnya. Itu mungkin. Nah, kemudian di DPW dan juga DPC, kira-kira gambaran umumnya adalah begitu. Tinggal disederhanakan, tentu tidak ada tidak ada wakil ketua, tidak ada istilah namanya sekjen, apalagi ketua umum, jadi istilahnya nanti ketua, kemudian sekretaris, wakil sekretaris, kemudian bendahara, wakil bendahara. Penjelasannya secara umum kira-kira begitu, teman-teman sekalian. Terima kasih. Nanti untuk DPW saya akan membantu pada konteks bagaimana menstrukturkan setelah susunan divisinya terbentuk. Terima kasih Mas Rido. Kita sekarang akan mendengarkan lebih jauh lagi tentang PETJ itu sendiri. Jadi dalam setiap organisasi ada kerangkanya ya, harus jelas, ada landasannya dan aturan mainnya. Dan kita akan mendengarkan dari Mas Pangki di Hamburg yang akan menyampaikan bersama timnya tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari PETJ. Bagaimana, Mas? Terima kasih Mbak Reti atas waktu dan tempat yang diberikan kepada kami, Bu Sri, Mas Rido, dan saya. Selamat pagi rekan-rekan PTJ, khususnya PTJ Jerman, dan selamat sore untuk rekan-rekan di Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan membacakan anggaran dasar PTJ yang terkait dengan acara hari ini, yaitu pertama, Mukadimah. Dengan menyebut nama Tuhan Yang Maha Esa, maka segenap kekuatan yang terus-menerus berjuang dalam meletakkan dasar pembaharuan tata kehidupan bangsa yang lebih baik bagi seluruh anggota masyarakat, dengan ini mendirikan Perhimpunan Eropa untuk Indonesia Maju yang memperjuangkan kedaulatan rakyat, demokrasi, kemajuan, dan keadilan sosial. Atas petunjuk Allah Tuhan Yang Maha Kuasa dan melalui upaya-upaya yang terencana, tertata, dan berkelanjutan, maka disusunlah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Perhimpunan Eropa untuk Indonesia Maju sebagai berikut. Bab 1 sampai bab 3 mengenai nama, waktu, tempat, dan kedudukan, lambang, serta azas, sifat, dan identitas saya lewatkan. Kita langsung masuk ke bab 4 mengenai tujuan dan usaha. Pasal 6. Tujuan. PETJ bertujuan menghimpun masyarakat Indonesia dimanapun berada, khususnya Eropa, untuk mewujudkan Indonesia maju yang menjunjung tinggi dan menegakkan hak asasi manusia, kedaulatan rakyat, keadilan sosial, kemajemukan, kesetaraan, kemakmuran, dan kesejahteraan dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Pasal 7 mengenai usaha. Untuk mencapai tujuan PTJ, 1. Mempertahankan kedaulatan dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. Kedua, mempromosikan dan memperkenalkan kebudayaan dan pariwisata Indonesia di luar negeri. Dalam hal ini khususnya di Eropa. Ketiga, mengawal, memberikan ide dan saran terhadap jalannya pemerintahan Republik Indonesia dan pelaksanaan agenda Indonesia Maju. Keempat, mencegah ekstremisasi atas dasar agama terhadap komunitas Indonesia dimanapun berada. Kelima, membangun jaringan pakar Indonesia di luar negeri di bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan, teknologi, sains, ekonomi, sosial, hukum, dan hak asasi manusia, dan lain-lain. Keenam, membangun jejaring ekonomi untuk investasi dari luar negeri ke Indonesia maupun dari Indonesia ke luar negeri. Dan yang terakhir ketujuh, memperkuat solidaritas masyarakat Indonesia di luar negeri. Kita masuk ke bab 5 keanggotaan. Pasal 8. Pertama, keanggotaan PTJ terdiri dari A. Anggota, kader, B, dan C anggota kehormatan, dan D. Simpatisan. Kedua, anggota adalah masyarakat Indonesia yang telah mendaftarkan diri dan telah memenuhi syarat-syarat keanggotaan PETJ, serta dinyatakan diterima oleh anggota sebagai anggota oleh pimpinan PETJ. Ketiga, kader adalah anggota PETJ yang telah mengikuti proses perhimpunan dan berprestasi. Keempat, anggota kehormatan adalah orang yang telah berjasa kepada PETJ dan pandangan serta sikap hidupnya tidak bertentangan dengan azas, sifat, identitas, dan tujuan PETJ. 5. Simpatisan adalah orang yang mendukung tujuan dan perjuangan PETJ. Keenam, peraturan mengenai anggota, kader, anggota kehormatan, dan simpatisan diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga. Pasal 9 mengenai etika politik. Pertama, etika politik adalah nilai-nilai moral yang didasarkan atas azas, sifat, dan identitas perhimpunan yang menjadi pijakan polar politik, sikap, dan tingkah laku kader, anggota, dan simpatisan PETJ. Kedua, ketentuan tentang etika politik, kader, anggota, dan simpatisan PETJ diatur lebih lanjut dalam pedoman perhimpunan. Dan kita lompat ke bab ke-16, yaitu ketentuan penutup atau pasal ke-35. Pertama, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kedua, hal-hal yang belum diatur dalam anggaran dasar ini akan diatur dalam anggaran rumah tangga dan pedoman perhimpunan. Ketiga, ketentuan-ketentuan lain yang belum tercakup dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga akan diatur lebih lanjut oleh DPP PETJ sejauh tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Saya ingin memberitahu di akhir slot ini mengenai ADART akan ada slot untuk tanya jawab. Demikian dari saya dalam pembacaan anggaran dasar PETJ. Berikutnya saya serahkan kepada Ibu Sri Tun Ruang untuk membacakan anggaran rumah tangga PETJ. Saya akan persiapkan slide-nya. Oke, terima kasih. Selamat pagi teman-teman semua. Salam sehat.
Anggaran rumah tangga kita ini merupakan implementasi pelaksanaan anggaran dasar kita. Anggaran rumah tangga bab 1, keanggotaan. Pasal 1. 1. Anggota minimal berusia 18 tahun, menerima ADART, dan membayar uang iuran. Kedua, keanggotaan berlaku seumur hidup, kecuali mengajukan pengunduran diri atau diberhentikan atas keputusan DPP. 3. Pemberian sanksi teguran tertulis dilakukan oleh DPP berdasarkan hasil keputusan rapat harian DPP. 4. Pemberian sanksi pemberhentian sementara sebagai anggota pengurus dan atau anggota dan pemberhentian selamanya sebagai pengurus dan atau anggota dilakukan oleh DPP berdasarkan rapat pleno DPP. Bab 2. Pendirian dan pimpinan perhimpunan. Pasal 2. Dewan Pimpinan Cabang dipilih dan didirikan berdasarkan hasil musyawarah cabang, disahkan oleh DPP, dan direkomendasikan DPW. 1. DPC berkedudukan di kota setempat dan pendiriannya disesuaikan dengan kondisi setempat. 2. DPC adalah pemimpin tertinggi yang memimpin perhimpunan di daerahnya. 3. Musyawarah cabang luar biasa dilakukan melalui koordinasi dengan DPW untuk meminta pengesahan DPP apabila ada kekosongan jabatan ketua dan keadaan darurat. 4. Dalam keadaan yang tidak memungkinkan dilaksanakan musyawarah cabang luar biasa, maka DPC dapat melaksanakan mekanisme rapat kerja daerah dan melaporkan hasilnya kepada DPP dengan tembusannya kepada DPW. 5. DPC dapat menambah atau mengurangi anggota dewan pengurusnya melalui rapat pleno dan meminta pengesahan kepada DPW. 6. DPC dapat membuat pedoman kerja tersendiri sesuai dengan kebutuhan daerahnya selama tidak bertentangan dengan kaedah perhimpunan. Tujuh, hari ini DPW dipilih dan didirikan berdasarkan hasil musyawarah wilayah serta disahkan oleh DPP. DPW berkedudukan di negara tersebut. DPW adalah pemimpin tertinggi yang memimpin perhimpunan di wilayahnya. 10. Musyawarah wilayah luar biasa dilakukan melalui koordinasi dengan DPP apabila ada kekosongan jabatan ketua dan keadaan darurat. 11. Dalam keadaan yang tidak memungkinkan dilaksanakannya musyawarah wilayah luar biasa, maka DPW dapat melaksanakan rapat kerja wilayah dengan meminta pengesahan hasilnya kepada DPP. 12. DPW dapat menambah dan atau mengurangi anggota dewan pengurusnya melalui mekanisme rapat pleno dan dimintakan pengesahannya kepada DPP. DPW dapat membuat pedoman kerja tersendiri sesuai dengan kebutuhannya selama tidak bertentangan dengan kaedah perhimpunan. 14. DPP dipilih dan dibentuk oleh Dewan Formatur yang dipilih dalam musyawarah besar. Mas Pangki mungkin mengenai DPP apakah masih terus ini? Bisa lanjut ke bab 3 ya. DPP tidak perlu kita, bab 3. Terima kasih. Bagian pertama, komposisi pimpinan dan pengurus perhimpunan. Pasal 3, komposisi DPP perhimpunan ditetapkan oleh Ketua Umum Perhimpunan. 2. Komposisi pimpinan dan pengurus perhimpunan di bawah DPP perhimpunan berdasarkan jenjangnya adalah sebagai berikut. 2A.
DPW perhimpunan berjumlah sekurang-kurangnya 5 orang dan sebanyak-banyaknya 13 orang. B. DPC, Dewan Pengurus Cabang Perhimpunan, berjumlah sekurang-kurangnya 3 orang dan sebanyak-banyaknya 9 orang. Bab 3, Departemen-Departemen. Pasal 7, pada tingkat DPP, DPW, DPC, dibentuk departemen-departemen di mana lembaga dan pengurusnya ditempatkan berdasarkan minat, keterampilan, dan keahlian. 2. Jumlah dan komposisi departemen di jenjang kepengurusan pada tingkat DPW ke bawah disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing dan tidak melebihi jumlah departemen di tingkat DPP. Bab 4, lembaga atau panitia khusus. Pasal 8, 1. Lembaga atau panitia khusus adalah instansi, institusi yang dibentuk berdasarkan surat keputusan sesuai dengan kebutuhan perhimpunan dalam rangka menjalankan program kerja dan agenda perhimpunan. 2. Lembaga panitia khusus dapat dibentuk di setiap jenjang kepengurusan. 3. Hal-hal yang berkaitan dengan lembaga atau panitia khusus akan diatur dalam peraturan lebih lanjut. Musyawarah wilayah peserta peserta muswil, pasal 19. Sebetulnya hari ini dari DPP minimal 2 orang. Mas Rido Jaskamin. Tapi kita sudah ada Mas Rizal dan Mas Ari. 2. Seluruh anggota pengurus DPW belum terbentuk. Seluruh pengurus MPP dan ketua dan sekretaris DPC ini belum terbentuk. Isi rapat. Hak suara hanya dimiliki oleh peserta muswil. 2. Anggota muswil hanya memiliki hak bicara, akan tetapi tidak memiliki hak suara. Ya, anggota, jadi bukan peserta. Laporan pertanggungan jawab DPW tentang pelaksanaan dan kebijakan perhimpunan dan keuangan, serta pengesahan laporan DPW terhadap perjalanan perhimpunan dalam satu periode. 4. Melakukan perubahan terhadap peraturan perhimpunan di wilayahnya. 5. Menetapkan program kerja untuk periode berikutnya yang mengacu pada keputusan MUBES. 6. Memilih dan menetapkan tim formatur lingkup wilayah secara langsung dengan mengajukan sedikitnya 2 nama yang akan menyusun personalia DPW. 7. Formatur berjumlah sebanyak 3 atau 5 orang, termasuk ketua formatur, di mana ketua formatur wilayah ialah peraih suara terbanyak. 8. Menyusun anggota MPP wilayah. 8. DPW 9. DPW bertanggung jawab terhadap pelaksanaan muswil yang dilaksanakan 3 tahun sekali. 10. Isi dan susunan acara muswil serta keputusan tentang pelaksanaan muswil ditetapkan oleh DPW dengan memperhatikan hasil-hasil rakerwil, rapat kerja wilayah. 11. Selambat-lambatnya 1 bulan setelah musyawarah wilayah, pengurus DPW terpilih sudah harus menyampaikan hasil-hasil musyawarah wilayah kepada seluruh DPC, selanjutnya paling lambat dalam waktu 10 hari setelah diterimanya oleh DPC. 12. Keputusan muswil mulai diberlakukan untuk masa pengurusan selanjutnya. 13. Muswil dinyatakan sah dan memenuhi quorum apabila dihadiri oleh 1/2 lebih 1 dari jumlah DPC. Ini yang berikutnya. Terima kasih, Mas. Baiklah, kita akan sekarang bergerak ke acara yang sudah ditunggu-tunggu oleh semua peserta ya. Kita akan memilih
DPW dan MPPW, dan sebelum kita memilih tentunya kita perlu tahu dulu bagaimana prosedur pemilihannya, dan setelah nanti kita mendengar bagaimana mekanisme pemilihan ini akan berlangsung, kita juga akan mendengarkan presentasi singkat dari setiap calon DPW dan juga setiap calon MPPW. Untuk itu, saya akan segera serahkan blok acara ini kepada Mas Rizal dan Mas Rizal di Stuttgart dan Mbak Sinta di Bonn untuk menuntun kita semua melalui proses pemilihan ini. Silakan Anda berdua, Mas Rizal dan Mbak Sinta. Terima kasih. Saya bersama-sama Mbak Sinta Dewi itu memikul tanggung jawab untuk mendampingi proses pemilihan DPW dan MPPW. Terima kasih untuk waktunya, Mbak Reti. Jadi sebelum kita masuk ke pemilihan itu, ya seperti dijelaskan, akan dijelaskan mekanisme pemilihannya. Sesuai dengan ADART itu, jumlah anggota pengurus DPW itu boleh yang boleh menjadi pengurus DPW itu ada 5 orang. Bahwa kita mempunyai calon teman-teman yang sudah bersedia untuk dicalonkan, dan kita berhasil mendapat 6 orang. Luar biasa, terima kasih untuk semangat dan kesediaannya gitu. Nah, nanti di proses pemilihan, peserta akan mendapat pilihan 6 nama misalnya, dan pemilih diminta untuk memilih 3 nama. Nanti itu terlihat juga dalam bentuk pertanyaannya, harap memilih 3 nama dari calon di bawah ini. Suara terbanyak menjadi ketua DPW. Terus kemudian MPPW boleh dipilih boleh terdiri dari 3 orang, dan kita juga bersyukur sukacita bahwa kita mempunyai calon sebanyak 3 orang juga. Terima kasih di sini sekali lagi juga untuk kesediaan rekan-rekan yang mau dicalonkan. Nah, di sini beda dengan DPW, pemilih harus hanya memilih 1 nama dari 3 orang tersebut, dan suara terbanyak menjadi ketua MPPW. Nanti setelah sosialisasi mekanisme ini, setelah sesi ini, kita akan masuk ke perkenalan para calon-calon DPW dan MPPW. Jadi setelah perkenalan itu, kita akan masuk ke istirahat makan siang. Jadi di waktu makan siang itu, peserta diberi kesempatan untuk berpikir calon mana yang paling disukai gitu, paling. Nah, jadi jangan nanti protes, oh aku nggak sempat mikir. Ini ada waktu untuk mikir selama makan siang. Ya, kita ada 3 tempat pemungutan suara di satu tempat di Kota Aachen, dan mereka offline. Kenapa? Artinya jadi mereka di sana akan mengadakan pemungutan suara secara klasik, yaitu sistem kertas, sistem catat, dan lain sebagainya. Penanggung jawabnya itu adalah Pak Philip dan Bu Lilianti. Selain itu masih ada juga TPS offline di Kota Kassel. Penanggung jawabnya Yeni Chandrawati, jadi yang akan juga mengawasi dan melaporkan hasilnya. Dan terakhir, yang buat kita di sini semua yang tergabung di Zoom, itu adalah TPS online. Jadi pesan aku buat peserta yang sudah peserta yang berkumpul di Kota Aachen dan Kassel, jangan ekstra login lagi di Zoom, ya. Di waktu angket pendaftaran itu kan ada pertanyaan mau ikut bergabung atau enggak gitu, dan ya ada sebanyak 7 peserta yang tidak berdomisili di Jerman sehingga tak punya hak pilih. Terus ada juga yang menjawab tidak mau ikut memilih. Nah, nanti di waktu prosesi pemilihan itu peserta yang nggak punya hak pilih akan dipisahkan ke ruangan lain gitu. Jadi yang di Zoom itu yang nanti akan ikut memilih itu benar-benar hanya yang ikut memilih. Ya, setelah peserta dipisahkan, ya, jadi peserta yang nggak punya hak pilih tadi sekali lagi, yang nggak berdomisili di Jerman dan nggak mau ikut memilih, itu mereka akan dipisahkan ke ruang terpisah. Ya. Pada waktu peserta dipisahkan,
offline voting di Aachen dan Kassel harus dimulai karena menurut perkiraan pasti memakan waktu lebih banyak gitu ya, karena manual. Nah, sebelum pemilihan yang real, kita mempunyai kesempatan untuk admin akan menjalankan tes online voting. Ya, 10 menit lamanya. Di situ peserta diberi kesempatan untuk vertraut untuk mengenal, oh gimana sih cara online votingnya itu. Jadi mirip dengan real voting, tapi pertanyaannya tentu pertanyaan ecek-ecek gitu. Tes online voting itu baru ada real online voting. Ya, jadi kita kemudian online voting itu online voting itu berlangsung selama 3 menit. Kita berharap sebelumnya waktu latihan itu semua peserta udah oke, udah mengerti caranya, sehingga ketika real online voting itu tidak perlu butuh waktu banyak lagi, 3 menit gitu. Nah, setelah real online voting, hasil TPS online itu akan ditampilkan. Peserta yang di ruang terpisah sebelumnya itu akan diajak untuk bergabung kembali. Kemudian total hasil rekapitulasi suara di 3 TPS yaitu Aachen, Kassel, dan Zoom akan ditampilkan beserta semua screenshot bukti-buktinya. Ya, Mbak Sinta, apakah ada dari aku yang kelupaan? Terima kasih, Rizal. Pada dasarnya semua informasi sudah lengkap. Sedikit tambahan, pada saat nanti tes online voting, kalau ada teman-teman yang mengalami masalah teknis apa saja, silahkan langsung menghubungi admin atau panitia pemilihan, yaitu kita tentunya ingin berkenalan dengan siapa saja calon-calon kawan-kawan yang akan menduduki posisi di dalam kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah dan Majelis Penasehat Wilayah. Untuk itu kita sudah share kepada teman-teman CV singkat atau riwayat singkat dari semua teman-teman, tetapi kita juga sekarang ingin berkenalan dengan mereka secara langsung. Rizal akan menampilkan CV-nya secara online dan setiap teman-teman nanti akan dipanggil oleh Rizal satu persatu untuk memperkenalkan diri. Silahkan Rizal. Ya, kandidat pertama kita yaitu Mbak Siti Asia. Nama saya Siti Asia dari Bonn. Sebagian teman-teman saya rasa sudah kenal dengan saya. Aktivitas saya adalah sebagai Vorstand, Ketua Pesanggeran Indonesia, memperkenalkan budaya Indonesia kepada masyarakat Jerman, dan apalagi ya, pekerjaan itu di teater yang juga berkecimpung dengan seni, sesuai dengan hobi saya yaitu nyanyi. Bergabung dengan PITJ itu ingin memajukan Indonesia tentunya ya. Terus kenapa mencalonkan diri sebagai calon gitu kan? Ya daripada sebagai calon istri orang, saya mending mendaftarkan diri sebagai calon DPW sajalah. Jadi waktu saya dan tenaga saya bisa saya curahkan ke PITJ. Walaupun dengan kesibukan saya yang punya anak juga 3 dan juga kerja, punya suami masih 1, bisa juga ada yang kalau mau mendaftar, saya juga oke, kalau boleh gitu kan. Itu saja perkenalan saya. Pak Philip ketawa. Itu saja perkenalan dari saya. Kalau kalian memilih saya, ya nanti banyak nyanyi dan jogetnya, dan banyak sukaria, tapi juga kerja ya. Jangan lupa. Terima kasih. Terima kasih Mbak Siti. Lanjut ke kandidat kita yang kedua, yaitu Mbak Dewi Sulasia alias Dewi. Silakan Mbak Dewi. Selamat pagi, selamat sore teman-teman yang di Indonesia dan juga di sini. Saya mengucapkan terima kasih sudah bergabung di PETJ ini. Ya, nama saya Dewi Sulasia, saya dari Kota Essen.
aktif saya, pekerjaan saya saat ini, saya adalah asisten Immobilien Otman atau yang dimaksud bahasa Indonesianya maklar ya. Jual beli rumah, gitulah intinya. Nah, saya di sini nah, di sini saya sebagai ya dibilang apa namanya untuk usaha perusahaan laki saya gitulah intinya self standing kalau bahasa Jermannya. Ya terus ya mengapa intinya saya apa ya bergabung di PETJ ini, saya dari hati saya yang paling dalam saya ingin sekali membantu atau apa namanya membantu untuk sosialisasi atau untuk teman-teman yang ada di Jerman ini seperti ya waktu itu ada Mbak Siti juga mengenai produksi Indonesia atau apa. Nah, tadinya saya juga ingin membicarakan itu. Nanti kebetulan saya pasangan saya juga dia istilahnya ada sedikit perkenalan dengan orang politik di sini. Kebetulan saya ingin sekali apa namanya membantu teman-teman saya yang ada di sini untuk menginformasikan atau produk-produk Indonesia gitulah intinya. Ya terus ya cuman itu aja ya. Saya bisa mungkin ada pertanyaan atau gimana, saya masih masih ya. Terima kasih. Ya makasih. Oke, bagus perkenalannya. Terima kasih Mbak Dewi. Calon kita selanjutnya itu aku persilakan pada Mas Prianto Mangundap, yaitu Mas Yanto. Saya Yanto Mangundap, tinggal di Berlin. Saya lama di Works Indonesia dan sekarang sejak 20 tahun terakhir saya bekerja sebagai konsultan statistik di Berlin. PETJ merupakan suatu lembaga yang independen dan saya bagian dari bangsa Indonesia dengan segala permasalahannya. Saya lebih lama tinggal di Jerman daripada Indonesia, tapi saya melihat Indonesia lebih membutuhkan saya dengan apa yang saya bisa bantu. Untuk itulah saya ingin mengabdi pada organisasi independen ini sehingga ada sumbangsihnya bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan. Sekian perkenalan saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Yanto. Mantap. Sekarang berikutnya calon yang akan kupersilakan yaitu Mbak Lili Rulan dari Kassel. Silakan Mbak Lili. Nama saya Lili Rulan. Selamat siang semuanya. Banyak yang kenal saya dengan nama Lili Kassel. Ya. Pekerjaan di situ disebut Fachberaterin untuk workshop. Workshop itu ya di Hercules Supermärkte, saya membawai 40 supermarkte di seluruh Hessen Ring. Hobi saya masak memasak, berjoget, Mas Andi juga tahu. Saya nggak bisa ketemu ya Mas Andi ya. Oke, lanjut. Kenapa saya tertarik dengan PETJ? Saya melihat dari beberapa pertemuan saya yang dulu PETJ adalah ETJ, itu ya ETJ itu mempunyai banyak orang-orang hebat yang harus disatukan, dan disitulah fungsinya ETJ dulu. Ya, disatukan dari seluruh Eropa, itu sangat hebat. Dan sekarang namanya mengganti menjadi PETJ, dan kita lanjutkan itu. Sekarang yang di Jerman pun
Saya kenal banyak orang yang juga hebat-hebat. Kenapa tidak satukan? Itu satu hal yang sangat baik karena Indonesia membutuhkan orang-orang hebat untuk menjadi negara yang lebih maju, negara yang lebih hebat. Itulah yang juga menjadi motivasi saya untuk mencalonkan diri menjadi pimpinan wilayah Jerman. Terima kasih. Terima kasih Mbak Lili. Selanjutnya kita akan memberi kesempatan pada Mbak Paula Indana atau alias Paula. Silakan Mbak Paula. Selamat siang untuk semua teman-teman PETJ. Perkenalkan, nama saya Jenny Paula Indana. Saya tinggal di Friedewald. Hobi saya olahraga. Saya ikut bergabung dan memberanikan diri ikut serta mencalonkan diri sebagai pengurus karena saya ingin turut serta dalam mengajukan visi dan misi PETJ. Saya ingin turut serta memajukan dalam bidang seni dan budaya Indonesia di Jerman melalui PETJ. Menjadi duta seni dan budaya Indonesia di Jerman atau Eropa yang selaras dengan visi dan misi PETJ itu sendiri. Saya adalah pekerja seni dan saya kebetulan adalah guru tari sejak saya kelas 2 SMA hingga sekarang. Tapi selama di Jerman ini masih belum ada, sejak cuma dengan teman-teman. Seni tari di Indonesia ini sangat beragam dan tentulah sangat indah. Saya mencintai seni dan budaya Indonesia karena keberagamannya dan perbedaannya, hingga saya merasa energi saya lebih hidup ketika bersentuhan dengan seni dan budaya manapun, terutama Indonesia. Terima kasih dan salam sehat selalu untuk semua teman-teman PETJ. Terima kasih Mbak Paula. Kesempatan terakhir, calon DPW kita yang terakhir, aku beri kesempatan pada Mas Andi Tinelung Nur Ilahi alias Andi TNI. Silakan Mas Andi. Oke, selamat siang teman-teman semuanya di seluruh Eropa dan juga teman-teman di Indonesia. Selamat malam. Nama saya Andi Tinelung Nur Ilahi atau biasa disebut atau dipanggil Andi, tapi kalau di WhatsApp grup saya selalu nulisnya Andi TNI. Yang jelas saya bukan Tentara Nasional Indonesia. Saya tinggal di Berlin dan aktif atau pekerjaan saya saat ini yang jelas sebagai seorang suami dari satu orang istri dan sebagai ayah dari 2 orang anak. Kemudian saya juga bekerja di Kedutaan Besar Brunei Darussalam yang berada di Berlin sebagai staf di sana. Lalu juga saya bekerja sebagai kontributor media Metro TV untuk wilayah Jerman. Adapun kenapa saya bergabung dengan PETJ tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan Mbak Lili tadi. Saya cukup aktif dengan beberapa kawan saat masih di ETJ. Saat itu masih kita menyiapkan agar terpilihnya Pak Jokowi sebagai presiden untuk 2 periode, dan hingga saat itu ETJ, anggota-anggota ETJ ini saya anggap sebagai keluarga saya yang baru, dan saya juga bersyukur bahwa kemudian setelahnya dibentuk sebuah perhimpunan yang disebut dengan PETJ saat ini. Dan alasan lainnya adalah bahwa PETJ yang pertama sekali tentunya mempunyai asas Pancasila, karena asas ini harus, buat saya pribadi, ini harus kita junjung tinggi karena kita sebagai orang Indonesia. Dan juga PETJ ini bersifat majemuk, gotong royong, kebersamaan, ya. Dan juga PETJ ini menjunjung tinggi etika, kemanusiaan, dan lain sebagainya. Serta PETJ mempunyai tujuan-tujuan yang sangat baik sekali, ya, dan tentunya mempunyai visi atau misi yang dimana salah satunya
memperkuat solidaritas masyarakat Indonesia di luar negeri. Di mana tadi disebutkan oleh Mas Pangki dalam anggaran dasarnya ada 7 usaha atau 7 misi. Nah, itu dia alasan saya bergabung dengan PETJ. Kemudian mengapa saya bersedia dicalonkan sebagai DPW, ya karena saya ingin bersama-sama, bareng-bareng dengan teman-teman, tidak hanya di wilayah, nantinya tentu dengan teman-teman di DPP, dan dengan masyarakat Indonesia yang lainnya yang berada di Jerman khususnya, untuk bisa bersama-sama menjalankan misi PETJ yang tertuang di dalam, baik yang tertuang di dalam anggaran dasar maupun di dalam program-program yang nantinya harus kita implementasikan bersama. Terima kasih, itu aja dari saya. Terima kasih Mas Andi untuk perkenalannya. Wah, ini calon-calon kita mantap ya Mbak Sista, Mbak Sinta. 6 calon hebat dari Jerman, produk made in Germany. Baik teman-teman, kita akan lanjut untuk perkenalan dengan teman-teman calon MPPW. Yang pertama silahkan Pak Arief. Nama saya Arief Imanuwarta, terkenal dengan nama Arief. Saya dari kota Frankfurt, lahir di Madiun, numpang lahir di Madiun sampai 1 bulan setengah, terus pindah ke Surabaya. Saya masuk ke PETJ itu dimulai dari GWJ dan sampai sekarang tetap setia untuk Indonesia. Kenapa saya mau duduk di MPPW? Karena saya lihat banyak sengketa-sengketa yang sebetulnya tidak bermanfaat untuk kita semua. Kita semua tinggal di luar negeri. Kenapa kita nggak bisa bersatu tanpa bersengketa? Saya berusaha mengegalisir kalau diberi kesempatan. Saya kira itu saja. Pekerjaan sementara ini saya sejak tahun 1982 berdikari membuka kafe di Frankfurt. Ya, situ aja sementara. Terima kasih Mbak Sinta. Terima kasih Pak Arief. Untuk perkenalannya kita lanjutkan yang kedua, Pak Rusdin Sumbajak. Silahkan Pak. Selamat siang kepada rekan-rekan semua. Saya senang kita bisa bertemu, sehat-sehat semua pada hari ini. Ya, saya dilahirkan 15 Agustus, sudah tua saya ini, Bauyar 46. Jadi pendidikan BWL di Frankfurt dan Akademi Perhandel Frankfurt, dan bekerja di Neckermann, Garuda, dan saat ini pensiunan dan sedikit wira swasta. Kos-kosan untuk student di Frankfurt ada 12 kamar. Sekarang 1 kamar yang kosong 11. Berbung dikit ya. Pengalaman berorganisasi tahun 70 waktu saya datang ke Jerman, langsung saya ke Frankfurt. Terus diangkat oleh teman-teman ketua PBI Frankfurt sampai 72. Sesudah itu 73 saya berkecimpung di Persekutuan Kristen Indonesia di Frankfurt dan juga di Jerman dan juga di Eropa. Jadi sebagai pengurus gitu. Dan pada 75 itu juga berkeluarga, menikah ya 75. Jadi di Frankfurt terus, jadi echte Frankfurter lah. Ya, Mak Arief ya. Terus pernah 1 kamar sama Arief di Studentenwohnheim. 2012 sampai sekarang saya pensiun. Ini bukan ya? Oh ya, 2008 saya pensiun di Garuda dan itulah terus wira swasta itu sambil nambah-nambah uang pensiun lah gitu.
2012 sampai sekarang saya tertarik dengan. Halo Pak Rusdin, suaranya hilang. Gimana nih Rizal, Pak Rusdin tiba-tiba menghilang? Iya. Apakah? Nanti kalau bergabung lagi, ya menghilang keluar dari Zoom. Oh oke, kalau gitu kita lanjut ke calon MPPW yang ketiga ya, Mbak Yuliarti. Nanti kita akan tanyakan Pak Rusdin masih mau lanjutin nggak supaya fair. Ya, oke. Ya, silakan. Halo semuanya, nama saya Yuliarti Kusumawardaningsih ya, atau Yuli. Di Jerman saya tinggal di Kassel saat ini, di Indonesia saya dari Semarang. Pekerjaan saya saat ini, saya mendapat kontrak sekaligus dengan 2 perusahaan internasional di sini, di Jerman. End September saya harus bekerja di kota lain, di Neumarkt in der Oberpfalz, sebagai insinyur teknik sipil. Saya juga bekerja sebagai konsultan dan instruktur. Aktivitas saya selama untuk berorganisasi, dulu saya aktif berorganisasi saat saya kuliah S1. Tapi semenjak kuliah S2 dan seterusnya, saya sudah sangat mengurangi aktivitas organisasi saya. Tetapi saya masih berkecimpung di bidang misalnya di lingkungan ya, karena saya ada bergabung dengan ada di sini suatu perkumpulan dengan orang Jerman di bidang lingkungan dan saya aktif di situ. Kemudian mengingat pekerjaan saya di bidang saya sebagai instruktur dan konsultan, tentu saja saya suka sekali membaca dan saya harus banyak belajar di berbagai bidang. Aktivitas saya menyiapkan presentasi-presentasi untuk seminar, konferensi, kuliah online, ya. Kemudian mengapa saya bergabung dengan PETJ? Untuk saya di PETJ itu karena ini se-Eropa, jadi kita memiliki kesempatan yang sangat luas yang bisa digali dan juga bermanfaat untuk Indonesia dan juga kita para diaspora di Eropa. Dan saya punya saudara di Amerika dan saya lihat Eropa, Indonesia, dan Amerika itu punya prospek yang bagus, baik itu terutama di bidang wirausaha, ekonomi, ya, perkenalan sosial, budaya, dan sebagainya. Saya di PETJ sudah sejak tahun 2018, ya, waktu di awal-awal. Kemudian mengapa saya mencalonkan sebagai MPPW? Mungkin kalau dilihat umur saya sudah dicoret ini ya dari kandidat. Oke, karena ini cocok dengan kesibukan saya. Jadi saya sebagai konsultan, saya banyak belajar, saya banyak membaca. Jadi di sini saya tidak terlalu mengeluarkan energi saya di lapangan. Ya, itu cocok sekali buat saya karena saya juga punya suami yang bawel ya, dan 3 anak yang masing-masing bawel-bawel juga. Anak saya laki semua. Dan juga karena tugas-tugas saya yang juga banyak. Ya, kemudian saya suka sekali atas kesempatan ini dan terima kasih kepada bapak-bapak dan mas-mas yang sudah kontak japri-japri ke saya supaya saya ikut di pemilihan ini. Terima kasih. Terima kasih Mbak Yuliarti. Kita sekarang akan mengakhiri acara perkenalan dari teman-teman dan kita kemudian langsung masuk ke sesi makan siang, break dulu kan. Iya, semoga semua bisa menikmati makan siangnya. Nanti setelah acara kita berakhir, ruang Zoom itu masih terbuka selama 1 jam, sehingga kalau masih bercakap-cakap atau bernyanyi, itu masih ada kesempatan. Oke, sesuai anggota DPW yang terpilih kita adalah Mbak Lili sebagai ketua, Mas Andi, Mas Yanto, Mbak Siti, dan Mbak Jenny Paula. Ya, sekali lagi selamat untuk 5 DPW yang terbentuk. MPPW tidak ada koreksi, masih seperti sebelumnya. Ya, aku serahkan waktu selanjutnya kepada Mbak Reti selaku MC. Baik, jadi sudah selesai
segala rangkaian acara pemilihan, mulai dari latihan sampai polling dan bahkan ada 2 tempat pemilihan langsung ya, offline, Aachen dan Kassel. Ucapan selamat pada saat ini kiranya ya, sudah pantas untuk disampaikan pada yang terpilih, baik DPW dan MPPW. Untuk lebih lanjutnya, menurut program acara, kita mendengarkan sambutan dari yang baru terpilih. Ya. Dan sebentar, ya lagi dipanggil. Ketua dimulai dari MPPW dulu yang sudah siap duduk di sebelah saya, Mas Arief. Waktu yang diberikan ada juga kesempatan untuk berdiskusi, ya, bertanya, tapi tidak banyak, tidak panjang sesinya. Tapi kita lihat saja nanti barangkali ada bagaimana feedbacknya dari peserta. Silahkan. Pertama-tama saya berikan pada Mas Arief. Terima kasih, Pak Devi. Terima kasih kepada semuanya atas kepercayaan kepada saya untuk duduk sebagai Ketua MPPW PTIJ Jerman. Saya berusaha menyelesaikan semua sengketa-sengketa antara kita. Sebetulnya sengketa itu tidak perlu. Untuk apa? Kita sama-sama bangsa Indonesia di luar negeri. Kalau bisa kita bebas dari agama, suku, dan ras. Kita bersama-sama membangun negara kita kalau bisa. Makanya kita usahakan sengketa-sengketa yang besar atau kecil kalau bisa diselesaikan untuk sebelumnya. Kalau ada problem silakan menghubungi saya. Saya kira cukup, saya serahkan ke Mbak Reti untuk Mbak Lili. Ya, terima kasih Mas Arief yang mewakili MPPW yang sudah terpilih. Hasil pemilihan DPW menunjukkan hasil Lili Rulan sebagai ketuanya. Saat ini sedang kebetulan terhindar, ada satu dan lain hal yang harus diselesaikan. Bagaimana saya minta secara spontan Mas Andi untuk mewakili DPW yang baru dipilih. Mungkin sepatah dua patah kata Mas dari DPW baru. Jadi saya mohon izin sama Mbak Lili. Mbak Lili tadi juga izin sedang keluar. Kita sudah membentuk WA group DPW Jerman. Yang jelas kalau boleh saya mewakilkan atas nama DPW Jerman, kami berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh teman-teman semuanya. Dan tentunya kami berharap dukungan, saran, kritik dari baik pengurus DPP maupun dari teman-teman sendiri yang ada di Jerman, dan semoga kita dapat bekerja sama, saling membantu, saling perbedaan itu wajar, biasa, tapi intinya kita menciptakan persatuan karena kita tentunya beragam. Saya kira itu aja singkat dari saya. Sekali lagi terima kasih atas kepercayaan yang diberikan, dan mari kita dukung ketua terpilih kita, Mbak Lili. Salut buat teman-teman di Kassel, dan sekali lagi mohon dukungan dan doa serta kerjasamanya. Terima kasih. Ya, mungkin kita sama-sama bisa mengangkat tangan ya untuk sebagai gantinya tepuk tangan untuk semua DPW dan MPW yang terpilih ya. Kita ucapkan selamat bekerja buat mereka. Ya. Saya nggak bisa angkat buat. Baiklah, DPW dan MPPW yang sudah terpilih sudah bisa mulai bekerja. Sekarang
untuk kata penutup sebelum saya tutup rangkaian acara ini, saya berikan kesempatan lagi kepada dari DPP untuk menyampaikan ya pesan dan kesan terakhir lah ya, Mas Rizal. Saya berikan pada Mas Rizal sekarang kesempatan. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Ya, saya diberi kehormatan untuk mewakili DPP dan kebetulan juga berasal dari Jerman untuk memberikan sambutan selamat gitu ya kepada DPW dan MPPW yang baru terbentuk gitu. Bersyukur untuk teman-teman yang energik yang dan kita bersyukur bahwa mereka tidak dalam merangkap tugas, sehingga mereka kita harapkan juga bisa menjalankan peranan mereka dengan optimal itu. Selamat sekiranya bisa bekerja sama dengan baik dengan DPP maupun DPW yang lain, dan juga kiranya DPW itu bisa mengayomi suara-suara dari grassroots gitu ya, dari masyarakat, dari kita-kita, dan kita bisa menjalankan peranan kita sebagai masyarakat Indonesia di Jerman untuk mendukung Indonesia maju gitu ya. Kita mendukung pemerintahan yang sah dan kita mengawal, kita mengkritisi secara sehat, tidak hanya mendukung secara membabi buta gitu. Ya, sekali lagi selamat dari saya mewakili DPP dan juga dari Jerman. Terima kasih, selamat bekerja. Tibalah kita sudah di penghujung acara Muswil untuk Jerman ini. DPW dan MPPW sudah terpilih. Selamat bertugas, selamat bekerja, dan untuk melanjutkan mengimplementasikan visi dan misi PETJ yang di Jerman, yang pada akhirnya ujungnya adalah kita harapkan semua menjadi substansih yang positif dan berarti bagi kemajuan bangsa dan negara kita Republik Indonesia. Di akhir rangkaian acara ini, saya ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya pada panitia, admin, tekniker yang sudah bekerja keras untuk mempersiapkan acara ini dan semuanya berjalan lancar. Terima kasih Pak. Ada yang sudah tepuk tangan itu. Pak. Ya. Tiada gading yang tak retak. Akhir kata saya secara pribadi dan mungkin kalau boleh atas nama panitia juga, mohon maaf apabila ada salah kata atau ada kesalahan atau ada kekurangan yang masih bisa diperbaiki di kedepannya. Ya. Terima kasih atas partisipasi Mas, Mbak, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Saya hanya sedikit ingin mengutip Goethe di akhir acara ini. Erfolg hat nur 3 Buchstaben. TUN. Kesuksesan itu hanya terdiri dari 3 huruf saja, yaitu TUN yang artinya lakukan atau kerjakan. In diesem Sinne, selamat berkarya, selamat bekerja, selamat melakukan tugas-tugas Anda yang sudah diamanahkan hari ini. Selamat menikmati sisa hari Sabtu ini, selamat menikmati sisa weekend ini. Stay safe, stay healthy, ya. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang lainnya. Sampai jumpa, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.